Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Triwulandari, mahasiswi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil observasi yang telah saya lakukan di Badan Usaha Milik Desa Tegar Santosa, Desa Sumberjo, dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah praktik pengalaman lapangan IAIN Tulungagung. PPL gelombang 3 kali ini dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dibandingkan dengan PPL tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan pada saat ini Indonesia masih dalam masa pandemi virus corona. PPL kali ini dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara terhadap lembaga yang akan diteliti oleh masing-masing mahasiswa. Dalam PPL ini saya memilih lembaga Badan Usaha Milik Desa Tegar Santosa untuk dijadikan objek observasi. Alasan saya memilih lembaga ini dikarenakan yang pertama, letak lembaga ini tidak jauh dari rumah saya sehingga memudahkan untuk melakukan observasi. Yang kedua, saya ingin mempelajari lebih dalam tentang lembaga yang menjadi penopang perekonomian di desa saya. Yang ketiga, banyak masyarakat desa saya yang mengetahui tentang eksistensi lembaga ini. Observasi dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai 6 November 2020. Kegiatan observasi dilaksanakan selama 1 kali dalam seminggu yang bertempat di kantor Badan Usaha Milik Desa Tegar Santosa. Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam program Nawacita yang dirancang oleh Presiden dan Wakil Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Perkembangan perekonomian merupakan salah satu kunci suatu daerah untuk mencapai pembangunan nasional. Setiap daerah akan berusaha untuk mesejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan memajukan bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Suatu desa memiliki wewenang untuk melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan desa. Salah satu lembaga yang dapat menopang perekonomian desa adalah Badan Usaha Milik Desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga perekonomian desa yang berbadan hukum yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa. Lembaga BUMDes memiliki tujuan utama untuk memajukan perekonomian desa, menambah pendapatan asli desa, serta mesejahterakan masyarakat desa. Selanjutnya, sejarah pendirian BUMDes Tegar Santosa. Pada tahun 2006, pemerintah desa Sumberjo mendirikan BUMDes Tegar Santosa berdasarkan Peraturan Desa Sumberjo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes Tegar Santosa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Pendirian BUMDes ini dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa. Tujuan didirikannya BUMDes Tegar Santosa diantaranya yaitu yang pertama meningkatkan perekonomian desa, kedua mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, ketiga meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, keempat mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, kelima menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, keenam membuka lapangan kerja, ketujuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Yang kedelapan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Selanjutnya visi misi BUMDes Tegar Santosa.
BUMDes Tegar Santosa memiliki visi mewujudkan Desa Sumberjo menjadi desa berdikari menuju ekonomi masyarakat mandiri dari, oleh, dan untuk masyarakat. Misi yang pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perekonomian dan kesejahteraan. Yang kedua, mendorong kemandirian usaha demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat secara optimal dalam pembangunan perekonomian yang mandiri. BUMDes Tegar Santosa memiliki moto, masyarakat dengan ekonomi mandiri adalah tujuan kami. Selanjutnya yaitu struktur organisasi BUMDes Tegar Santosa, terdiri dari penasehat, direktur, sekretaris, bendahara, kepala unit usaha simpan pinjam, kepala unit usaha perdagangan dan keterampilan, serta kepala unit usaha pertanian dan peternakan. Untuk penasehat yaitu Kepala Desa Bapak Dwi Santosa, Direktur yaitu Bapak Ariwandi Efrian. Badan usaha milik Desa Tegar Santosa memiliki 4 unit usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberjo. Yang pertama yaitu unit usaha simpan pinjam, yang kedua unit usaha batako, yang ketiga unit usaha pasar desa, dan yang terakhir yaitu unit usaha wisata. Untuk yang pertama, unit usaha simpan pinjam. Menurut penuturan Bapak Arif, belum ada warga yang melakukan simpanan, namun anggota yang melakukan pinjaman kurang lebih sekitar 130 orang. Masyarakat desa yang melakukan pinjaman mayoritas adalah pedagang pasar dan pemilik toko-toko kecil. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi apabila masyarakat ingin melakukan pinjaman, seperti belum menerima bantuan dari pihak manapun, tidak memiliki pinjaman di desa, dan penduduk asli Desa Sumberjo. Unit usaha simpan pinjam ini terbukti dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumberjo. Selanjutnya yaitu unit usaha pasar desa. Unit usaha ini merupakan andalan dari BUMDes Tegar Santosa. Disebut andalan karena dengan adanya pasar desa Sumberjo, perekonomian masyarakat desa Sumberjo dapat meningkat. Pedagang yang berjualan di pasar diperkenankan melakukan pinjaman pada lembaga BUMDes apabila kekurangan modal. Lembaga BUMDes terbukti membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam bidang perekonomian. BUMDes juga memperhatikan fasilitas pasar. Saat ini pasar desa Sumberjo sudah menyelesaikan pembangunannya sehingga pedagang mendapatkan tempat yang lebih nyaman serta dapat menarik minat konsumen dari antar desa. Pembangunan masih terus berlanjut sampai saat ini. Unit terakhir yaitu unit usaha wisata. Unit usaha wisata merupakan unit yang terbilang masih baru. Wisata di Desa Sumberjo dikenal dengan nama wisata Jogotowo. Wisata ini merupakan sumber air yang sudah diteliti dan dipercaya mampu menyembuhkan penyakit. Pemerintah desa mengelola wisata ini dengan sebaik mungkin agar dapat menarik minat masyarakat umum sehingga dapat menambah penghasilan asli desa. Untuk saat ini sudah banyak masyarakat dari desa lain yang mengunjungi wisata Jogotowo untuk membuktikan sendiri khasiat dari air sumber tersebut. Badan usaha milik Desa Tegar Santosa memiliki andil yang cukup besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberjo. Program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes Tegar Santosa merupakan program yang membantu perekonomian desa. Program yang dibentuk oleh lembaga BUMDes berkembang seiring dengan berkembangnya waktu. Perkembangan ini tentunya mengikuti dengan kebutuhan masyarakat desa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terdapat 4 unit usaha pada BUMDes Tegar Santosa. Dari keempat unit tersebut, unit simpan pinjam, khususnya pinjam, merupakan unit yang paling banyak diminati oleh warga Desa Sumberjo. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat membutuhkan modal atau dana untuk menguatkan perekonomian mereka. Mayoritas warga yang melakukan pinjaman merupakan seorang pedagang di pasar Desa Sumberjo dan pedagang toko-toko kecil di Desa Sumberjo. Menurut masyarakat, pinjaman ini dapat membantu bisnis mereka untuk berkembang dan bertahan. Berdasarkan penuturan tersebut, dapat dikatakan bahwa BUMDes Tegar Santosa memiliki pengaruh yang baik untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Sumberjo.
Terdapat beberapa hambatan yang dilalui oleh BUMDes Tegar Santosa dalam meningkatkan perekonomian. Hambatan ini yang pertama, masyarakat Desa Sumberjo kurang mengetahui adanya lembaga BUMDes Tegar Santosa sebagai penopang perekonomian desa. Hal ini menjadi hambatan bagi BUMDes untuk meningkatkan perekonomian desa. Kebanyakan masyarakat yang mengetahui tentang lembaga ini adalah pedagang di pasar. Dan sosialisasi langsung terhadap masyarakat masih belum dijalankan secara efektif. Yang kedua, ketidaktahuan masyarakat mengenai peraturan BUMDes juga menjadikan hambatan bagi BUMDes Tegar Santosa dalam menjalankan tugasnya. Bapak Arief menuturkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu dan mengabaikan peraturan BUMDes. Contohnya pada unit usaha simpan pinjam, terdapat aturan pinjaman diberikan pada masing-masing orang maksimal 3 juta rupiah. Jangka pembayaran pinjaman adalah 10 bulan setelah melakukan pinjaman. Namun, kedua peraturan tersebut masih banyak yang belum mengerti dan banyak pula masyarakat yang melebihi batasan pembayaran pinjaman, sehingga hal tersebut menjadi hambatan BUMDes dalam beroperasi. Yang ketiga yaitu lembaga BUMDes Tegar Santosa seharusnya tidak tumpang tindih dengan kepentingan pemerintah desa. Hal ini dikarenakan dulunya lembaga BUMDes masih dikelola oleh pemerintah desa. Sampai saat ini pun BUMDes Tegar Santosa masih terus berkembang agar tetap beroperasi dan organisasi di dalam BUMDes dapat terisi sehingga setiap unit usaha dapat ditangani oleh masing-masing orang. Saran saya untuk instansi atau lembaga, ada baiknya apabila dilakukan sosialisasi secara rutin terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui eksistensi lembaga BUMDes. Sosialisasi dapat dilakukan khususnya pada area yang dirasa membutuhkan bantuan BUMDes ini. Contohnya seperti pasar Desa Sumberjo atau pedagang pada pasar Tugu Simpang Lima Gumul. Untuk masyarakat, harusnya dapat mengelola potensi desa dengan baik. Masyarakat dapat melakukan gotong royong untuk melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang berada di desa dan bisa menjaga pariwisata desa. Sedangkan untuk mahasiswa sendiri, praktik pengalaman lapangan merupakan wadah bagi mahasiswa untuk terjun langsung mengetahui bagaimana pemerintah desa menjalankan lembaga-lembaga desa. Untuk itu diharapkan mahasiswa memiliki sikap keingintahuan yang dalam agar kegiatan ini dapat bermanfaat dan mahasiswa diharapkan juga mampu memberikan kontribusi terhadap lembaga yang ditempati. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.